Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda dari Prodi Penyuluh Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Indonesia. Ada 5 pilar irigasi, yaitu ketersediaan prasarana, produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan. Adapun pilar irigasi dengan manusia sebagai pusat, yaitu manusia, ketersediaan air, infrastruktur pengolahan, dan institusi. Pengolahan itu ada 3 bagian, yaitu operasi, pemeliharaan, rehabilitasi. Definisi operasi yaitu upaya pengatur air irigasi dan pembuangnya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun rencana pembagian air, melakukan kalibrasi pintu bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi. Yang kedua itu pemeliharaan, upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik, guna memperlancarkan pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestarian. Yang ketiga itu rehabilitasi, kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Operasi pemeliharaan adalah manajemen harian. Pentingnya operasi pemeliharaan untuk menjaga jaringan irigasi tetap berfungsi dengan baik dalam jangka waktu lama. Dalam banyak kasus, operasi pemeliharaan kurang mendapatkan perhatian. Permasalahan menyangkut operasi pemeliharaan cukup banyak yang disebabkan sebagai faktor. Adapun komponen pengguna air irigasi. Yang pertama itu tanaman padi, di mana tanaman padi terdapat beberapa komponen, yaitu evapotranspirasi, genangan, perkolasi, sipek. Yang kedua itu palawija, ada 1 komponen, evapotranspirasi. Yang ketiga itu ikan, ada beberapa komponen, yaitu evaporasi, gadangan, perkolasi, sipek, dan menjaga kualitas air, suhu, keasaman, kadar oksigen, kandungan pencemar. Adapun strategi pengolahan di multiguna tanam pangan dan perikanan. Yang pertama itu efisiensi penggunaan air perlu ditingkatkan supaya tidak terjadi kelangkaan air, akibat banyak sektor yang membutuhkan air sebagai input produksinya. Yang kedua itu efisiensi pengguna air irigasi lebih mudah ditingkatkan jika apresiasi terhadap nilai ekonomi air irigasi terbentuk dan menjaga dasar pengembalian keputusan dalam alokasi sumber daya tersebut. Yang ketiga itu meningkatkan besarnya kebutuhan air untuk perikanan, maka sebaiknya dimasukin dalam perencanaan operasi irigasi tahunan. Yang keempat itu diskusi antar pemangku kepentingan keterkaitan pembagian air untuk perikanan. Yang kelima itu efisiensi penggunaan air irigasi untuk mengatasi kelangkaan air. Dan yang terakhir itu penerbitan pelanggaran pemanfaatan air irigasi secara liar. Adapun tugas sumber daya manusia dalam pengolahan irigasi itu ada 2. Tugas yang pertama itu tugas operasi, yang kedua itu tugas pemeliharaan. Adapun tantangan operasi pemeliharaan terkait sumber daya manusia. Yang pertama itu tantangan sumber daya manusia terdapat pemahaman sistem operasi dan pemeliharaan. Yang kedua, status kepegawaian yang tidak tetap, sehingga keinginan untuk mempelajari pengetahuan operasi pemeliharaan secara mendalam belum memenuhi harapan. Ketiga, pelatihan tidak bisa dilakukan pada pegawai tidak tetap. Yang keempat, berkelanjutan pengetahuan irigasi antar pelaku dalam manajemen irigasi dan budaya
berbagai yang belum sepenuhnya dapat menjamin berkelanjutan pengetahuan dalam bidang irigasi. Adapun strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yaitu perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua itu diskusi teknik antar petugas. Yang ketiga itu pelatihan atau bintek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.